Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Banyak teman-teman mungkin bertanya, bagaimana segera sembuh dari gangguan kecemasan. Menariknya nih teman-teman, banyak diantaranya mungkin mengharapkan adanya suatu pil ajaib yang bisa membantu mengurangi kecemasan, bahkan menghilangkan kecemasan, dan di satu pihak juga bisa mengubah kepribadian menjadi lebih baik. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya banyak kan kita kalau melihat ke depan, faktor-faktor yang terjadi di dalam bagaimana kita mengelola kecemasan kita itu akan banyak lebih bergantung kepada kepribadian kita. Jadi obatnya itu ada di perubahan atau beradaptasi dengan kepribadian kita. Mungkin sebagian orang akan bertanya, mengapa begitu? Apa hubungannya? Ya kan? Kalau dibilang obat itu seperti obat antibiotik, mungkin orang akan berpikir harusnya sih tidak demikian. Tapi ternyata obatan dokter jiwa itu tidak seperti antibiotik. Obat-obatan yang diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan lebih fokus bagaimana menyeimbangkan sistem saraf pusat itu. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang stres itu kan kadang-kadang nggak bisa dikendaliin. Ada beberapa yang mungkin berkaitan dengan faktor lingkungan, bahkan banyak yang tidak bisa kita tahu sebenarnya bagaimana caranya mengelola itu kalau belum belajar. Nah, kalau dia demikian, maka mau nggak mau kita tidak bisa berharap stres itu bisa hilang sendiri, karena sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita terhadap stres tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mengharapkan adanya obat yang bisa membantu supaya lebih baik, yang bisa dibantu itu adalah gejalanya. Ya, gejalanya membaik karena sistem saraf pusatnya itu akan membantu supaya lebih stabil lagi. Tetapi kalau misalnya kepribadiannya atau kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya belum boleh bisa dibilang bagus, ya susah, ya akan balik lagi itu. Ya makanya kalau di dalam praktek saya seringkali menjelaskan tentang bagaimana dampak dari kepribadian tertentu itu bisa membuat orang tuh susah sembuhnya. Ya, contohnya misalnya perfeksionis, kemudian juga banyak melakukan overthinking ya, seringkali tuh pikirannya tuh terlalu berlebihan. Ya banyak diantara kita kan seringkali tidak sesuai ya, apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang nggak sesuai kenyataan yang sekarang, tetapi sudah terlalu jauh mikirnya kemana-mana. Ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama kita semua, karena sebenarnya kalau kita lihat secara umum gitu ya, itu semuanya berdampak pada kondisi kesehatan jiwa kita. Dan apa yang kita alami ini sudah bertahun-tahun, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi loh. Jadi bukan sesuatu yang ini baru aja terjadi kayak gitu, kemudian berubah gitu. Makanya orang kan lebih dominan atau cenderung menyalahkan lingkungannya. Ya ada bos yang kurang oke lah, pasangan yang kurang memahami, anak yang nakal, ya kemudian tetangga yang nggak bener gitu. Jadi selalu akan mencoba menyalahkan orang lain. Namun yang paling penting adalah bagaimana respon dia terhadap kondisi kesehariannya tersebut. Maka daripada itu penting tuh buat kita mengenali diri kita sendiri. Itulah mengapa mantra kita ikhlas, sabar, itu harus ada sadarnya juga. Karena kalau tidak ada sadar, maka kemungkinan dari diri kita itu tidak akan menyadari sebenarnya problem kita itu ada di mana lebih dominan. Banyak mungkin di antara kita akan melihat bahwa orang lain
atau lingkungan lah yang paling dominan menjadi problem. Mereka lupa kalau misalnya kondisi itu susah diubah atau mungkin tidak bisa kita ubah. Yang kita ubah adalah diri kita sendiri. Sesuatu yang paling dekat dengan keseharian kita. Bukan orang lain, bukan lingkungannya. Jadi ingat bahwa kepribadian ini memegang peranan penting dalam proses perbaikan. Kita nggak ngomongin terus-terusan masalah gejala. Saya juga selalu bilang kan di dalam beberapa video saya, tidak selalu saya ngomongin soal gejala terus. Karena gejala sih ya udah jelas lah ya, ada sesuatu yang mungkin kita bisa lihat gitu ya. Tetapi yang paling dominan adalah bagaimana kita bisa mengenali kepribadian kita dan berupaya untuk sadar mengubah kepribadian tersebut untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Supaya kita baik, sembuh, dan tidak berulang lagi. Ya, oke. Baiklah kalau gitu teman-teman, mudah-mudahan sedikit video singkat ini bermanfaat, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana cara mengubah kepribadian menjadi jauh lebih baik lagi, dan supaya tentunya nggak kambuh-kambuhan kecemasan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.